Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita malam ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah misteri, sejarah kelam, dan cerita nyata dari berbagai tempat di Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan sekarang, mari kita mulai ceritanya. Tahun 1993 di sebuah desa terpencil yang lokasinya sengaja disamarkan, terdapat sebuah kebiasaan yang selama bertahun-tahun membuat para pendatang merasa heran. Tidak pernah ada penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. Tidak ada sapi yang ditambatkan di halaman masjid. Tidak terdengar suara takbir yang ramai hingga pagi. Bahkan tidak ada persiapan sederhana yang biasanya dilakukan warga kampung menjelang hari raya. Bagi sebagian orang, hal itu mungkin terlihat biasa. Mungkin desa itu terlalu miskin, atau memang tidak ada warga yang mampu membeli hewan kurban. Namun, menurut kesaksian seorang pria yang pernah tinggal di sana, alasan sebenarnya jauh lebih menyeramkan. Warga lama percaya bahwa setiap darah kurban yang jatuh di tanah desa itu akan memanggil sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi dari tempat tersebut. Pria itu, sebut saja Sandi, mengaku pindah bersama keluarganya ke desa tersebut pada awal tahun 1993. Desa kecil itu berada jauh dari jalan utama, dikelilingi kebun karet, semak lebat, dan hutan yang membentang hampir di seluruh sisi kampung. Saat sore tiba, suasana berubah drastis. Anak-anak dipanggil pulang lebih cepat. Warung-warung tutup sebelum malam benar-benar datang. Dan setelah pukul 8 malam, jalanan desa terasa kosong seperti tidak lagi dihuni siapapun. Menurut Sandi, kesunyian malam di tempat itu terasa berbeda. Bukan tenang, tetapi seperti ada tekanan yang sulit dijelaskan. Tidak ada warga yang terlihat duduk santai di teras rumah. Tidak ada suara obrolan malam seperti kampung pada umumnya. Bahkan anjing kampung yang biasanya berkeliaran terlihat memilih berdiam di bawah kolong rumah. Awalnya keluarga Sandi menganggap semua itu hanya kebiasaan warga desa yang berbeda dari tempat asal mereka. Tetangga masih terlihat ramah. Beberapa bahkan membantu menunjukkan lokasi kebun dan pasar kecil terdekat. Namun semuanya berubah ketika bulan Zulhijjah semakin dekat. Dalam sebuah obrolan santai selepas maghrib, Ayah Sandi bertanya kepada beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah ketua RT. "Biasanya kurban di masjid sebelah mana, Pak?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat suasana mendadak sunyi. Obrolan berhenti begitu saja. Seorang lelaki yang sejak tadi merokok perlahan mematikan rokoknya tanpa bicara. Yang lain saling berpandangan. Hingga seorang pria tua yang duduk di sudut hanya berkata pelan, "Di sini tidak ada kurban." Awalnya Ayah Sandi mengira itu bercanda. Namun ekspresi wajah warga saat itu sama sekali tidak menunjukkan candaan. Keesokan harinya, rasa penasaran membuat Ayah Sandi kembali bertanya kepada warga lain. Jawaban yang didapat justru semakin aneh. Sebagian hanya berkata, "Sudah dari dulu begitu." Ada pula yang menjawab singkat, "Lebih baik jangan dimulai." Tidak ada penjelasan jelas. Tidak ada alasan masuk akal. Seolah seluruh kampung mengetahui sesuatu tetapi memilih diam. Sampai akhirnya seorang kakek yang tinggal di rumah
paling ujung kampung, diam-diam menghampiri Ayah Sandi menjelang malam. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa bertahun-tahun lalu pernah ada seseorang yang mencoba melakukan kurban di desa itu. Namun, malam setelah penyembelihan selesai, terjadi sesuatu yang membuat seluruh kampung trauma. Warga mengaku mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah-rumah hingga menjelang subuh. Anehnya, saat diperiksa, tidak ada siapapun di luar. Hanya suara langkah yang terus terdengar seperti puluhan orang berjalan perlahan di tanah basah. Ayah Sandi tidak terlalu percaya cerita seperti itu. Menurutnya, warga hanya terlalu percaya tahayul. Baginya, kurban adalah ibadah yang seharusnya tidak ditinggalkan hanya karena cerita lama yang belum tentu benar. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Ayah Sandi memutuskan membeli seekor sapi untuk disembelih pada Idul Adha tahun itu. Keputusan tersebut perlahan mengubah sikap warga. Tetangga yang sebelumnya ramah mulai menjaga jarak. Beberapa rumah bahkan menutup pintu ketika keluarga mereka lewat. Ada pula warga yang datang hanya untuk memberi satu kalimat pendek, "Kalau masih bisa dibatalkan, batalkan." Namun keputusan sudah dibuat. Sapi telah dibeli dan dititipkan di kandang dekat rumah. Malam sebelum Idul Adha akhirnya tiba. Sejak sore, suasana desa terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Takbir memang terdengar dari masjid kecil di ujung jalan, tetapi jumlah warga yang datang terlihat lebih sedikit. Setelah salat Isya, sebagian besar rumah langsung mematikan lampu lebih cepat. Sekitar pukul 10 malam, angin mulai terasa lebih dingin. Langit gelap tanpa bulan dan jalan tanah di depan rumah terlihat kosong. Menurut Sandi, malam itu terasa berbeda. Sunyi yang biasanya ada berubah menjadi sesuatu yang terasa berat. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Sekitar pukul 1 malam, suara gaduh dari kandang membuat seluruh keluarga terbangun. Sapi kurban yang sejak sore terlihat tenang, tiba-tiba mengamuk. Hewan itu menabrak kayu kandang, menarik talinya dengan keras, dan terus mengeluarkan suara melenguh panjang yang terdengar aneh. Ayah Sandi segera keluar membawa senter. Saat cahaya diarahkan ke kandang, ada sesuatu yang membuat tubuhnya langsung diam. Sapi itu tidak sedang melihat ke arah rumah atau jalan desa. Hewan itu menatap lurus ke arah hutan di belakang rumah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan matanya tidak bergerak sedikit pun. Seolah ada sesuatu di sana yang tidak terlihat oleh manusia. Awalnya Ayah Sandi mengira ada binatang liar. Namun ketika senter diarahkan ke pepohonan, tidak terlihat apapun selain gelap. Sampai beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti langkah kaki pelan dari balik semak. Pelan, berat, tidak tergesa. Satu langkah, lalu langkah kedua, kemudian ketiga. Namun anehnya, suara itu tidak terdengar seperti satu orang. Lebih mirip beberapa langkah berjalan bersamaan. Seolah ada banyak orang bergerak perlahan di balik pepohonan. Ayah Sandi mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba suara itu berhenti total. Hutan kembali sunyi. Keesokan paginya, penyembelihan kurban tetap dilakukan. Anehnya, tidak banyak warga yang datang membantu. Sebagian besar memilih melihat dari jauh, sementara beberapa orang tua tampak terus berbisik satu sama lain. Saat sapi mulai direbahkan, hewan itu kembali bertingkah aneh. Berkali-kali mencoba bangkit sambil menatap arah yang sama, hutan di belakang rumah Sandi. Bahkan menurut beberapa orang yang hadir, sapi itu sempat mengeluarkan suara melenguh panjang yang terdengar seperti jeritan sebelum akhirnya disembelih.
Menjelang malam, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang warga tiba-tiba berteriak histeris di rumahnya. Katanya, ada seseorang berdiri di luar jendela sejak maghrib. Tetapi saat suaminya keluar memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Di rumah lain, seorang anak kecil menangis tanpa henti sambil menunjuk ke sudut ruangan dan berkata ada orang tinggi berdiri di sana. Namun yang paling menyeramkan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Sandi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Bukan satu orang, banyak. Langkah-langkah itu terdengar mengelilingi rumah perlahan, seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki di tanah basah. Tidak ada suara bicara, tidak ada suara kendaraan, hanya langkah pelan, berulang, dan anehnya suara itu tidak pernah menjauh. Ayah Sandi memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Jalan depan rumah kosong, tidak ada siapa-siapa, namun suara langkah masih terdengar jelas. Tepat di depan rumah, tepat di samping dinding. Seolah sesuatu sedang berjalan mengitari mereka tanpa terlihat. Lalu terdengar suara ketukan di pintu depan. Tidak ada yang berani membuka. Hingga beberapa menit kemudian, terdengar suara seseorang memanggil nama ayah Sandi dari luar. Suaranya pelan, terdengar seperti tetangga mereka. Namun ada sesuatu yang aneh. Suara itu terus memanggil dengan nada yang sama. Tidak berubah, tidak bergerak menjauh, hanya mengulang nama yang sama berulang kali. Sampai nenek Sandi yang sejak tadi diam tiba-tiba berbisik pelan, "Jangan dibuka. Jangan pernah jawab kalau dipanggil malam begini." Menjelang subuh suara itu perlahan hilang. Namun pagi harinya seluruh kampung berubah. Beberapa warga mengaku mendengar hal serupa. Ada yang mendengar langkah kaki. Ada yang mendengar suara orang menangis dari arah kebun. Bahkan seorang pria ditemukan duduk sendirian di pinggir hutan sambil menatap kosong sejak dini hari. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab satu kalimat yang membuat warga langsung terdiam. "Mereka datang lagi karena kita mulai lagi." Menurut Sandi, setelah kejadian itu, tidak pernah lagi ada penyembelihan kurban di desa tersebut. Beberapa keluarga memilih pindah. Sebagian warga menolak membahas kejadian malam itu. Dan siapapun yang bertanya tentang Idul Adha hanya akan mendapat jawaban pendek yang sama. Lebih baik tidak usah tahu. Terima kasih Sobat Amigdala sudah menemani cerita malam ini. Konon semua ini hanya cerita. Tapi beberapa orang bilang ada hal-hal yang memang lebih baik dianggap sekadar cerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Good day.